manusia yang pantas mendapatkan paling banyak kecintaan kita bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Karena melalui beliaulah kita mengenal agama ini, sehingga orang yang paling populer di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah meninggalkan kita semuanya ya, Pak Kezai ya. Yang meninggal siapa tadi? Nabi kita. Pada hari apa itu? Hari Senin. Kemudian dikubur pada hari apa? Rabu. Ya. Meninggalnya pada hari Senin, dikubur hari Rabu. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu. Ada 3 hari. Padahal salah satu yang harus didahulukan di dalam syariat kita adalah menguburkan jenazah. Tapi Nabi kita malah terlambat ya, sampai 3 hari. Kenapa? Kira-kira alasannya kenapa ini? Kok sampai Nabi kita dimakamkan terlambat sampai 3 hari? Ya, ada yang tahu, ibu-ibu? Halo Bu, kenapa Nabi kita dimakamkan terlambat sampai 3 hari? Kenapa Ibu? Kenapa ya? Pak Haji baru datang ya. Kita nyantai saja ya. Kenapa sampai Nabi kita dimakamkan terlambat 3 hari? Karena ada urusan yang mungkin dianggap para pemimpin saat itu, para pemuka saat itu lebih penting daripada menguburkan jenazah, yaitu memilih pemimpin. Ya. Jadi saking pentingnya memilih pemimpin sehingga orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat itu terlambat dimakamkan. Gitu ya. Pertanyaannya, manakah yang lebih penting untuk kita semuanya ya? Memilih pemimpin apa menghadiri 7 hari tahlilan? Ayo Ustaz Dadang ya, pentingan mana memilih pemimpin untuk umat Islam atau menghadiri 7 hari tahlilan ya, kematian? Kalau dikiaskan ke sini maka lebih penting pemimpin. Pahalanya banyakan mana menghadiri 7 hari kematian dengan menghadiri pemilihan pemimpin? Banyakan mana kira-kira pahalanya? Bisa Dadang? Pemimpin. Karena memilih pemimpin ini sangat penting. Penting sekali ya. Sehingga Nabi kita itu pernah menyampaikan, yu'khiru ayyakuna alaikum sultanun dhalimun alfasanatin ala antadilu yauman wahidan bihoiri sultanin. Itu saking pentingnya ya. Lebih baik bagi kamu dipimpin oleh seorang penguasa yang dolim ya, keras ini ya. Lebih baik bagimu dipimpin oleh seorang penguasa yang dolim selama 1000 tahun daripada sehari tanpa pemimpin. Itu pentingnya ya. Ini hadis tentang pentingnya memilih pemimpin. Nggak boleh ada 1 hari pun tanpa pemimpin. Kenapa? Kalau tidak ada pemimpin bisa chaos, bisa bermasalah. Tapi kalau ada pemimpinnya meskipun dolim itu rapi ya. Kalau kejam ya kejamnya rapi, nggak pada berantem ya. Coba kalau kita lihat yang punya ayam jago ya, saya perhatikan, saya juga pernah punya ayam ya, itu begitu disapih Pak ya. Ayam kampung, bukan ayam ternak, ayam lehor bukan ya, bukan ayam negeri.
itu ayam kalau habis disapi mereka saling berantem itu, memperebutkan kepemimpinan. Ternyata itu begitu disapi mereka masing-masing pada berantem, ya, memperebutkan mana yang lebih berkuasa, sepertinya begitu gitu ya. Tapi saya tidak melihat bebek pada berantem, padahal jumlahnya banyak ya. Saya tidak melihat burung-burung yang terbang di langit itu yang jumlahnya banyak itu pada berantem. Kalau pada berantem lagi terbang kita enak ya, nungguin. Gak usah pusing-pusing nangkep, kita nungguin saja ya. Itu nggak pada berantem itu. Tikus-tikus yang ada di sawah ya, pakai jahi ya, sawahnya dimakan tikus pakai, iya banyak ya. Lubangnya 1, 2, 3 tapi tikusnya banyak banget tuh. Kalau pagi padinya habis tapi nggak ada yang berantem tuh, rapi ya. Kenapa? Karena semua makhluk hidup itu juga umat seperti kita juga, ada pemimpinnya. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiruna bi janahihi ila umamun amsalukum ma farna fi kitabi min syai' summa ila rabbihim yusyarun. Tidak ada binatang di muka bumi satupun dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya itu melainkan umat seperti kita juga. Jadi ada pemimpinnya, ada rajanya, ada wakilnya dan sebagainya. Jadi kepemimpinan ini sangat penting. Saking pentingnya ada makhluk Allah yang katanya tidak punya nafsu. Halo ibu-ibu, bu, ada makhluk Allah yang katanya tidak punya nafsu. Itu siapa itu? Hah? Malaikat ya? Iya, malaikat ya. Jadi saking pentingnya kepemimpinan ini sehingga ada makhluk Allah yang tidak bernafsu pun ketika mendengarkan Allah mau menciptakan Adam sebagai pemimpin, hatinya bergejolak, berontak. Kenapa harus dia? Padahal katanya nggak punya nafsu. Kenapa nggak kami saja? Salah satu di antara kami, kenapa? Protes mereka. Ya. Jadi para malaikat yang katanya nggak punya nafsu begitu mendengar kepemimpinan itu berontak, protes, demo dalam bahasa kita. Ya. Dalam bahasa kita demo. Akhirnya Allah bilang apa? Aku lebih tahu. Ya, aku pilih Adam sebagai pemimpin karena aku lebih tahu. Tetapi protesnya para malaikat itu dilayani oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, protesnya para malaikat yang pengen jadi khalifah itu dilayani, ya, didengarkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, diladeni, dikasih saluran. Maka diadulah antara Adam dan para malaikat itu. Ya. Dua jenis ini, Adam, manusia dan malaikat itu diadu, dikasih kisi-kisi. Ya, tahu kisi-kisi bu? Halo bu? Kisi-kisi tahu? Iya, kisi-kisi kayak orang ujian ya. Kasih kisi-kisi ya, kasih bocoran ya. Walama adamat asma akulaha. Jadi Allah kasih ilmu kepada Adam semuanya. Summa aradhum alal malaikah. Kemudian Allah pun juga kasih ilmu kepada para malaikat. Duluan mana dikasih ilmunya, Adam atau malaikat tadi? Dalam cerita ini Adam dulu. Wa alama Adam asma'a kulaha summa aradhum alal malaikah. Ayo malaikat, sampaikan kepadaku tadi yang aku sampaikan, yang aku ajarkan kepadamu. Dites. Jadi ada pasangan calon A, pasangan calon B, dites. Begitu kisi-kisi disampaikan kepada Adam, kemudian kepada para malaikat, malaikat ditanya, malaikat, kalau kamu memang pintar, apa ini? Apa ini? Barang apa ini? Qalu la ilma lana inna ila ma 'alamtana.
Malaikat angkat tangan, nggak ngerti aku, nggak ngerti gitu. Kecuali yang engkau telah kasih tahu kepadaku. Jadi pertanyaannya agak berbeda dengan yang disampaikan. Apa ini malaikat? Malaikat bilang, aduh, nggak ngerti aku. Terus terang nggak ngerti. Ya. Kemudian setelah malaikat baru ke Adam. Ya, ke Adam. Ya. Padahal itu kan fresh itu malaikat yang terakhir itu dikasih kisi-kisi ya. Dikasih ke Adam. Adam, ini apa? Kira-kira begitu ya. Dia bilang ini cabai rawit, nah gitu. Ini cabai keriting dia bisa itu. Ini cabai hijau dia bisa merangkai itu. Ya, tuh kan kata kan aku udah katakan aku lebih tahu, dia pintar, dia kreatif. Orang barangnya sama cabai begitu bentuknya beda kok nggak bisa nyebutin, gitu ya. Halo Bu, ya. Jadi kreatifan Adam. Ya, Adam kreatif, ya malaikat tidak kreatif, gitu. Maka pemimpin itu harus kreatif, gitu ya. Gitu. Nah setelah benar bahwa Adam itu lebih unggul, lalu dilantik, ya. Wa idkunal malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dilantik itu. Para malaikat sujud kepadanya, dia pemimpin di bumi. Dipilihlah itu. Maka setelah ada pemilihan, kemudian ada yang ingkar, ada yang tidak menerima hasil pemilihan, ya dengan ayat ini bisa dikatakan sebagai apa itu? Wa kana minal kafirin gitu ya. Jadi kafir gitu ya. Makanya setelah ada pemilihan, ya kita harus ikuti, ya. Dan alhamdulillah Masjid At-Taqwa juga telah mengadakan pemilihannya.